Sebuah pondok pesantren di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat rusak diamuk oleh warga. Warga marah atas dugaan pencabulan yang dilakukan pemimpin pondok pesantren terhadap 15 santriwati. Ratusan pengungsi Rohingya kembali mendarat di pantai Blang Raya, Kabupaten Pidi. Kedatangan pengungsi ini ditolak mayoritas warga Aceh. Halo, selamat siang saudara. Selain 3 sorotan utama tadi, pada hari ini Kompas Siang juga akan memberikan informasi terkait perkembangan kasus ayah bunuh 4 anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. KPAI menuding polisi lambat menangani kasus ini. Selain itu, saudara simak juga informasi mengenai 1 WNI yang menjadi relawan kemanusiaan di Gaza berhasil dievakuasi oleh pemerintah Indonesia. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, Polres Metro Jakarta Selatan membantah tudingan KPAI terkait lambatnya penanganan kasus KDRT yang berujung pada pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan oleh ayah kandung mereka sendiri. Polisi menegaskan aparat telah bergerak cepat menangani laporan KDRT. Kasus pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan diduga berawal dari cekcok yang berujung pelaku menganiaya istrinya. Namun kasus KDRT yang telah dilaporkan ke polisi ini diduga tidak ditangani dengan cepat. Kritikan pun berdatangan, salah satunya dari KPAI yang menilai seharusnya ada mekanisme perlindungan terhadap anak dari korban KDRT. Ada ruang-ruang kritis yang ini belum menjadi terintegrasi di dalam penanganan KDRT, termasuk ada sisi kerentanan kepada keluarga yang dimaksud. Sehingga kami ingin ada koreksi berkelanjutan sehingga membuat mekanisme maupun SOP terkait bagaimana KDRT ini dimaknai sebagai persoalan yang serius sehingga kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain, misalnya sebuah keterlambatan yang sangat fatal seperti ini gitu. Nah ini Mbak Natia yang saya lihat perlu sekali tindak lanjut, terutama KPAI akan mengawal pada mekanisme terkait bagaimana perlindungan pada anggota keluarga ketika proses KDRT sudah terlapor, ketika sudah berada di kepolisian. KPAI juga menyesalkan mengapa saat laporan KDRT masuk, polisi tak segera menahan pelaku. Padahal penahanan pelaku KDRT dinilai KPAI dapat mencegah munculnya tindak kejahatan lain, seperti pembunuhan. Pelaku sudah melakukan tindakan, bukan misalnya kekerasan verbal maupun kekerasan luka ringan misalnya ya. Walaupun menurut saya luka ringan juga harus sudah menjadi catatan bahwa pelaku ini sudah melakukan tindakan kejahatan yang harus diwaspadai sebagai upaya preventif untuk tidak melakukan perluasan tindakan pidana lainnya. Oleh sebab itu, pertanyaan kami adalah kenapa tidak dilakukan penahanan? Karena sudah jelas-jelas ada upaya itu yang dilakukan kepolisian dalam rangka menelusuri atau penyelidikan yang dilakukan untuk lebih jauh mengetahui situasi dan kondisi yang saya maksud kerentanan tadi. Menanggapi kritikan dari KPAI, Polres Jakarta Selatan menegaskan aparat telah bergerak cepat menangani laporan KDRT. Polisi mengklaim penganiayaan terhadap istri Panca terjadi Sabtu dini hari dan langsung direspon dengan menurunkan petugas, berkoordinasi dengan RT, serta membawa korban ke rumah sakit.
langsung turun ke TKP dan bertemu dengan pihak korban dan pihak pelaku. Selanjutnya, dengan dibantu oleh pihak ketua RT dan pemilik ibu kos atau kontrakan, permasalahan itu diselesaikan di saat itu. Namun karena pada saat itu kondisi korban dalam kondisi sakit, sehingga atas kesepakatan dari ketua RT dan Babin Kamtipmas, si korban inisial D dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT serta anak-anak korban menjadi perhatian tersendiri. Juru bicara kantor staf Presiden Erlinda mengatakan, pemangku kebijakan perlu mengevaluasi sejumlah kebijakan demi perlindungan anak. Istana mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya, dan yang pasti di sini kita semua akan melakukan satu evaluasi ya, artinya apakah karena keributan dalam rumah tangga ini dipicu ataupun akar permasalahan apa, bisa jadi salah satunya faktor ekonomi. Polisi menetapkan Panca, ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di Jagakarsa, sebagai tersangka pembunuhan. Menurut polisi, Panca mengakui perbuatannya, membunuh keempat anak kandungnya di hari Minggu, 3 Desember 2023. Polisi menyebut pelaku juga merekam seluruh aksi kekerasan kepada anak dan istrinya melalui ponsel. Polisi kini menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan informasi soal kasus pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya sendiri akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Cindy, selamat siang. Kondisi tersangka yang sempat dirawat di RS Polri Kramat Jati dilaporkan ini sudah membaik. Bagaimana kemudian informasi soal rencana pemeriksaan untuk kejiwaan pelakunya sendiri, Cindy? Ya, Sisko, ini sudah dilakukan. Kalau dari Karumkit RS Polri beberapa waktu lalu sempat menyebutkan kalau sebenarnya sudah mulai bisa dilakukan pemeriksaan awal karena kondisinya sudah membaik. Tapi kalau untuk observasi kejiwaan ini memang akan tetap dilakukan dalam rentang waktu 14 hari. Ini jadi penting observasi karena untuk menentukan status hukum atau memberikan kepastian hukum kepada tersangka juga. Dalam arti memang sudah diatur dalam KUHP apabila seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ada gangguan kejiwaan, kalau dalam KUHP secara spesifik ditulis karena terkait dengan daya akalnya, maka tidak bisa dipidana. Makanya menentukan status hukum, status kejiwaan dari tersangka ini menjadi penting. Dan memang ini diajukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kepada Rumah Sakit Polri untuk memeriksa kejiwaan dari tersangka. Nanti dalam waktu 14 hari ini akan dilakukan pemeriksaan, observasi, dan nanti setelah 14 hari dokter yang bertugas akan menentukan status mental dari tersangka yang dituangkan dalam produk visum psikiatrikum. Nah, memang sekali lagi kalau sejauh ini kalau dari observasi kasat mata yang juga disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, sejauh ini tidak ada gangguan kejiwaan, tapi untuk memastikan perlu ada pemeriksaan atau observasi selama 14 hari, Sisko. Baik, observasi ini dilakukan untuk juga nantinya berujung pada penentuan status hukum dan juga pidana juga terhadap pelaku sendiri. Nah, Cindy, yang jadi pertanyaannya, apa sebenarnya motif tersangka melakukan KDRT terhadap istrinya hingga berujung pada membunuh 4 anaknya sendiri? Karena kita ketahui dari informasi yang beredar ataupun juga dari informasi keterangan dari tetangga seperti itu sudah menganggur selama 4-5 bulan, Cindy. Apakah motif ekonomi? Iya. Ya, kalau dugaan-dugaannya sejauh ini yang disampaikan oleh polisi mulai dari kecewa, ini didapatkan juga dari ditemukannya ada tulisan di sebuah laptop yang sudah juga jadi barang bukti, kemudian juga soal cemburu karena diduga tersangka menemukan adanya bukti komunikasi antara sang istri dengan laki-laki lain, juga bisa merembet hingga ekonomi. Tapi dugaan-dugaan ini harus dipastikan lagi dengan cara ada beberapa, misalnya adalah dengan investigasi ilmiah. Investigasi ilmiah ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan Inavis, kemudian juga dengan Lab 4 dan juga psikiater. Nah,
Misalnya, kalau dari Inavis dan juga Lab4 dilakukan dengan menganalisis seluruh barang bukti yang sudah dikumpulkan. Barang bukti yang memang jadi bekal polisi untuk menyidik kasus ini adalah pertama adalah keterangan dari 12 saksi yang sebelumnya sudah diperiksa. Kemudian sebenarnya memang keterangan dari istri ini masih ditunggu untuk membuat kasus ini semakin terang, tapi tidak akan memaksakan kondisi sang istri yang juga masih melakukan atau menjalani perawatan di rumah sakit setelah menjadi korban KDRT. Kemudian juga keterangan dari tersangka yang sudah mengakui ini juga jadi salah satu barang bukti. Ditambah ada 3 buah handphone dan juga laptop yang berisi rekaman saat tersangka merekam sebelum hingga pasca pembunuhan. Ini yang juga akan didalami melalui digital forensik, ditambah juga hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri. Rumah Sakit Polri sudah merampungkan otopsi, tapi belum bisa mengeluarkan kesimpulan karena diperlukan pemeriksaan dan juga analisis lebih lanjut terkait salah satunya adalah luka lebam yang ada di jenazah 4 orang anak ini. Kemudian juga soal kejiwaan, juga berkolaborasi dengan psikiater, ini juga mengapa jadi penting selain tadi menentukan status hukum, juga untuk mendalami motif. Karena ditemukan ada beberapa tindakan yang dinilai tidak biasa, misalnya seperti tadi merekam sebelum hingga pasca pembunuhan, kemudian juga sempat menata mainan anak-anak, hingga juga mendalami apakah KDRT yang dilakukan kepada istrinya ini adalah yang pertama kali atau sudah pernah dilakukan sebelumnya, Sisko. Masih belum pada kesimpulan yang mengkerucut seperti itu terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kami akan update informasinya. Terima kasih Cindy Permadia melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara, polisi mengungkap kasus hilangnya 2 orang selama 2 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah. Keduanya menjadi korban pembunuhan rekan kerja dengan cara diracun. Seperti inilah kondisi lokasi penemuan kerangka manusia dengan korban pembunuhan atas nama Sunario yang masih terpasang garis polisi di Dusun Ciman, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu sore. Sebelumnya, 2 kerangka manusia ditemukan dikubur tak jauh dari rumah pelaku Sarmo yang kini telah ditahan. 2 korban adalah rekan bisnis pelaku yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 2 tahun lalu. Polisi menemukan sebagian kerangka milik korban atas nama Sunario yang dikubur di bawah tempat tidur pelaku. Saat ditemukan, kerangka tubuh korban tinggal sebagian karena dirusak pelaku untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Korban atas nama Sunario alias Kie. Sedangkan yang bawah diduga sebagai tulang tangan, telapak tangan. Dari sisa ini sudah kami ambil sampel lagi untuk dibawa pemeriksaan DNA dan kromosom ke Lab4, Puslab4 Polri yang ada di Jakarta. Sementara itu, Agus Riyadi, adik ipar korban Sunario, menuntut agar pelaku dihukum maksimal. Keluarga korban sejak awal memang sudah mencurigai pelaku Sarmo sebagai pelaku pembunuhan Sunario. Karena selepas hilangnya Sunario, keluarga sempat diancam melalui pesan SMS dan WhatsApp yang dikirim diduga pelaku menggunakan handphone korban kepada Agus Riyadi. Korban dengan pelaku adalah rekan bisnis. Saat menagih utang itulah Sunario tidak pernah kembali lagi. Prediksi bahwasanya tersangka ini pelakunya, tapi sampai 2 tahun baru bisa terungkap. Ya sebenarnya ya memang waktu yang cukup lama. Padahal kita sudah beberapa kali dari tim kepolisian, dari pihak kepolisian juga sudah menggeledah rumahnya atau anjing pelacur, tapi ya waktu itu juga belum terungkap juga. Kasus ini sebenarnya sudah viral 2 tahun lalu. Saat itu terdapat laporan orang hilang dan diduga menjadi korban pembunuhan. Namun karena kurangnya bukti, maka pelaku saat itu belum bisa ditangkap. Ditambah pelaku selalu berusaha menghilangkan bukti untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ada 2 kejadian di tahun yang berbeda dan memang modus operandinya dilakukan dengan faktor ekonomi maupun usaha bersama dengan hutang piutang. Alhamdulillah berkat proses penyelidikan yang mendalam dari pihak penyidik dalam hal ini Satreskrim Polres Wonogiri, alhamdulillah 2 kasus pembunuhan bisa kita lakukan. Berapa korban dan korban 2 korban saat ini ya, tadi yang sudah saya sampaikan atas nama Sunario dengan sama Santosa. Pelaku Sarmo bisa ditangkap setelah ketahuan mencuri gergaji mesin. Dalam pengembangan kasus itulah pelaku akhirnya mengaku telah membunuh 2 orang korban yang jenazahnya dikubur tak jauh dari rumah pelaku. Dia mengatakan membunuh korban Agung Santosa karena diancam usaha pengerjaan kayu kerjasama mereka berdua akan dipindahkan korban ke Klaten.
Sementara korban Sunario dibunuh karena masalah gadai mobil. Kuda korban dibunuh dengan cara diracun. Yang pertama itu saya selalu dipojokkan, Pak. Dipojokkan bagaimana? Ya, intinya dia tidak bisa menerima kenyataan. Untuk Pak Agung itu kalau Brajen lagi sepi itu dia tidak bisa menerima kenyataan, Pak. Selalu saya dipojokkan, terus dia ingin Pak, memindahkan kegrajian saya dipindahkan ke Klaten gitu, Pak. Untuk Pak Aryo itu masalah gadai mobil, Pak. Itu seharusnya kan saya sudah mengambil karena waktunya tempo saya belum bisa mengambil uang. Akhirnya sama dia menekan terus ke saya, Pak. Dengan sama nunjuk-nunjuk juga, Pak. Sambil bilang katanya itu saya mulutnya nggak bisa dipercaya, segala macam, udah dibantu, udah nggak ngerti. Pokoknya mencaci maki saya, Pak. Akibat perbuatannya pelaku Sarmo terancam pidana mati. Saat ini, keluarga korban atas nama Sunario sudah diminta untuk tes DNA untuk membuktikan bahwa sebagian kerangka yang ditemukan adalah milik korban atas nama Sunario. Nikolaus Iriawan, Kompas TV, Wonogiri, Jawa Tengah. Saudara, sebuah pondok pesantren di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat rusak diamuk warga. Warga marah atas dugaan pencabulan yang dilakukan pimpinan pondok pesantren terhadap 15 santriwati. Informasinya usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Jus Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Jus rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Jus rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Masih banyak lagi yang lainnya. Buruan, beli produk-produk si mantap. Mari kita sambut pesta demokrasi dengan sukacita. Satu suara menentukan Indonesia 5 tahun mendatang. Ya, hari ini pilih. Bersama Polri, kita ciptakan pemilu yang tertib, aman, damai, dan bermartabat untuk Indonesia. Hormati pilihan kawan. Lapang dada atas kemenangan lawan. Karena kita semua bersaudara.
satu bangsa, Indonesia. Pemilu adalah kesempatan bagi kita untuk bersatu dalam semangat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Utamakan kepentingan bangsa dan merawat peradaban bangsa sebagai tanggung jawab bersama. Jadikan demokrasi sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat dan keselamatan dunia akhirat. Salam presisi. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Jus Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Jus rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Jus rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Saudara, bangunan pondok pesantren di Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta rusak diamuk warga pada Sabtu kemarin. Perusakan terjadi lantaran warga marah atas dugaan pencabulan yang dilakukan guru mengaji sekaligus pemimpin pondok pesantren tersebut. Santri perempuan yang menjadi korban pencabulan seorang ustadz di Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat bertambah menjadi 15 orang. Hal ini diketahui setelah pihak desa menanyai sejumlah santri yang mengaji di ponpes milik ustadz pelaku pencabulan. Warga pun kesal dengan perilaku tidak terpuji sang ustadz yang mencabuli hingga menyetubuhi santrinya. Bahkan, aksi sang ustadz sudah dilakukan sejak bertahun-tahun, tepatnya ketika para santri duduk di bangku kelas 4 SD hingga sekarang. Pelakunya kabur. Siapa sih namanya, Pak? Ustadz Opan. Ustadz Opan. Ustadz Opan. Usianya berapa? Usianya hampir 40-an lah. 40 kurang lah gitu kan. Udah punya keluarga dia? Udah. Buka pesantren atau pengajian ini sudah lama? Pengajian ini ya udah lama. Muridnya banyak? Banyak. Para korban itu perempuan semua? Ya, perempuan ada, semua. Ada laki-lakinya? Ya, perempuan semua. Didampingi pihak desa dan tokoh masyarakat, 8 santri dibawa ke RSUD Bayu Asih untuk dilakukan visum. Hasilnya akan dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Purwakarta. Ya awalnya itu kan pihak korban. Pihak korban merasa kesal ketika ini ada seorang ustadz gitu. Ya saudaranya kan ngaji di situ. Ternyata ya ustadz ini ya berbuat tentunya pencabulan lah. Kepada berapa santrinya, Pak? Ini baru ketahuan, ini ada 10, ini baru 10, tapi ya masih proses. Barangkali ini masih banyak gitu. Sebelumnya, puluhan warga yang merupakan keluarga dan kerabat santri korban cabul mengamuk dengan merusak pondok pesantren Miftahul Huda. Sejumlah kaca jendela pecah dilempari batu oleh warga. Namun, pelaku Ustadz O melarikan diri karena takut diamuk massa. Kini, kasus ini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Purwakarta. Kemungkinan korban kekerasan seksual sang ustadz akan bertambah. Sejumlah siswa pun masih dimintai keterangan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui lebih lengkap perkembangan kasus tindak pencabulan santri di Purwakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Hendry Irawan di sana. Selamat siang, Hendry. Pelaku apakah sudah ditangkap? Karena informasinya tadi berhasil melarikan diri. Apakah sudah ditangkap oleh pihak kepolisian saat ini? Ya, baik Francisco dan juga saudara. Saat ini saya berada persis di depan rumah dan sekaligus lokasi pengajian, di mana di sini terjadi aksi pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji terhadap belasan santrinya. Tercatat sebanyak 15 santri dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Pondok Salam Purwakarta ini telah menjadi korban kekerasan seksual dari guru ngaji bernama OS. Peristiwa kekerasan seksual guru ngaji tersebut diterima belasan santri ini sejak tahun 2019 lalu, atau tepatnya ada beberapa santri yang masih duduk di kelas 4 SD dan hingga sekarang masih menerima kekerasan seksual dari
sang guru ngaji tersebut. Dari kelompok para santri ini bahwa dalam melakukan aksinya Ustadz ini atau guru ngaji ini meminta santrinya untuk memijat Ustadz, kemudian untuk memuluskan aksinya Ustadz pun mengiming-imingi para santri perempuan dengan uang dan kemudian mengintimidasi mereka untuk mau mengikuti kemauan perbuatan jahat dari sang guru ngaji. Saat ini lokasi atau rumah di Ustadz ini sudah dipasangi garis polisi karena memang warga masih geram terhadap dan bahkan ada ancaman untuk membakar rumah ini, namun pihak desa dan pihak kepolisian terus menjaga lokasi agar tidak terjadi hal-hal amuk massa yang lebih besar. Saat ini pelaku sendiri masih melarikan diri dan buron ke lokasi yang belum diketahui. Namun informasi yang kami terima dari pihak warga di sini bahwa pada Sabtu malam tadi ada yang sempat melihat pelaku berkeliaran di daerah hutan sekitar kampung ini, namun ketika dicari belum ditemukan. Polisi sendiri hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan menanyai kepada sejumlah korban lain yang kemungkinan masih bisa bertambah. Sejauh ini belum ada pendampingan secara atau trauma healing kepada para korban dari pihak KPAI Purwakarta maupun pihak terkait untuk membantu psikologis para korban ini agar tidak trauma berkelanjutan. Francisco. Ya, masih terus dicari untuk terduga pelaku, yaitu pimpinan pondok pesantren yang melakukan dugaan kekerasan seksual terhadap setidaknya 15 santri, dan ini bisa ada kemungkinan bertambah seperti yang Anda katakan. Nah, yang cukup menarik saat ini belum ada pendampingan dari pihak terkait seperti itu, namun bagaimana untuk kondisi para korban yang dirawat saat ini, dan apakah hasil visumnya sudah keluar, Hendri? Informasi yang kami terima dari pihak desa, usai memberikan laporan kepada pihak kepolisian pada Sabtu kemarin, para korban sudah kembali pulang ke rumah masing-masing dan saat ini mereka sudah berada di rumah masing-masing dan kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan atau ditanyai oleh pihak desa kejadian sebenarnya seperti apa, dan polisi pun masih terus melakukan penyelidikan dan pemburuan terhadap pelaku yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Francisco. Sudah beberapa orang kemudian kembali ke rumah setelah dirawat di rumah sakit seperti itu, dan tentunya yang menjadi fokus adalah untuk pencarian dari terduga pelaku sendiri, pimpinan pondok pesantren. Terima kasih Hendri Irawan yang melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Tim Trauma Healing melakukan terapi trauma pada korban banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pendampingan psikologis tak hanya diberikan pada korban, tapi juga petugas penyelamat yang kelelahan dalam mencari korban. Lebih dari sepekan, para petugas pencari berjibaku mencari korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tak sedikit dari petugas penyelamat mengalami kelelahan mental dan psikis. Pendampingan psikologis pun dilakukan oleh tim Trauma Healing Polda Sumatera Utara. Para petugas penyelamat ini diberi trik dan relaksasi untuk mengurangi kecemasan selama bertugas. Selain itu, pendampingan juga diberikan bagi para korban, terutama warga lanjut usia dan anak-anak. Jadi bukan hanya keluarga korban atau yang memang korban, tapi petugas-petugas di sini juga pasti akan terdampak psikisnya untuk seperti ini ya, dengan kondisi seperti ini. Makanya kita melaksanakan hal ini juga kepada para petugas-petugas yang ada di sini. Nah, tadi saya sedikit mungkin memberikan yang namanya trik-trik ya, relaksasi kepada para petugas di sini yang mungkin gunanya untuk mereka sendiri pada saat mereka mengalami kecemasan. Soalnya kan mereka sini sudah seminggu ya, pasti mereka juga ada mengalami kecemasan atau yang namanya bahasanya itu anxiety ya di psikologi, cemas atau masa galau atau masa sedih juga terdampak di semua ini. Jadi dengan cara relaksasi seperti itu mereka bisa mengimbanginya, bisa mengimbangi dengan tugas-tugasnya mereka. Sementara itu tim kesehatan dari Korem 023 juga turut memantau kesehatan para petugas pencari. Masker dan vitamin turut dibagikan.
dan petugas yang mengalami kelelahan juga diperiksa kesehatannya. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi pada Jumat pekan lalu. Tim pemantau pergerakan tanah dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG pada Sabtu siang datang ke lokasi banjir di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas. PVMBG menyebut ada 4 faktor pendukung terjadinya banjir bandang, yakni faktor geologi, bentukan morfologi, tata guna lahan, dan ulah manusia. PVMBG kini tengah memantau faktor penyebab bencana dan memberikan rekomendasi penanganan pasca banjir di lokasi rawan bencana. Di sini ada 4 sebenarnya yang menjadi penyebab banjir bandang atau tanah longsor. Itu ada geologi, kemudian bentukan morfologinya, yang ketiga adalah tata guna lahan, terus yang keempat ada ulah manusia. Yang 2 terakhir itu belum bisa kami konfirmasi karena kita masih ada observasi lain di daerah hulu besok, tetapi yang di daerah sini kami hanya membahas yang geologi dan geomorfologi. Hingga hari ini, tim SAR gabungan masih berupaya keras menemukan 10 warga yang dinyatakan hilang. Alat berat juga dioperasikan secara intensif untuk menemukan warga yang masih hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Kita sudah berusaha pencari. Saudara, ratusan pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pantai Blang Raya, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka tiba berdesakan dalam perahu. Informasi akan kami bahas usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk. Bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol! hebat ya. Apa rahasia Adi? Mandi dengan Detox setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Detox setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Detox, yakin terlindung setiap hari. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Wow.
Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Saudara, ratusan pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pantai Belang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka tiba berdesakan dalam sebuah perahu. Ini adalah rekaman nelayan yang dibagikan oleh Panglima Laut Kabupaten Pidi saat sebuah kapal pengungsi Rohingya berada di perairan Pidi berjarak sekitar 2 mil dari pantai Desa Belang Raya, Kecamatan Muara Tiga. Menjelang pagi, sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, para pengungsi itu berhasil mendarat di pantai desa setempat. Hingga kini juga belum diketahui jumlah pasti pengungsi Rohingya yang mendarat di kawasan tersebut. Namun, data sementara ada sekitar 180 pengungsi Rohingya, diantaranya laki-laki sebanyak 53 orang, perempuan sebanyak 74 orang, dan anak-anak sebanyak 53 orang. Untuk mengetahui penanganan pengungsi Rohingya di Pidi Aceh, kita sudah terhubung dengan Bupati Pidi Wahyudi Siswanto melalui sambungan Zoom. Pak Wahyudi, selamat siang. Terima kasih telah bergabung dengan Kompas Siang pada hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian sikap dari Pemkab Pidi atas kedatangan pengungsi Rohingya saat ini, dan kedatangan pada pagi ini berarti gelombang kelima, Pak Wahyudi. Ya, benar sekali Bang Sisko. Jadi secara kronologis kita sampaikan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi berarti sudah 5 gelombang. Gelombang pertama itu pada tanggal 26 Desember 2022. Gelombang kedua pada tanggal 14 November 2023. Dan pada gelombang ketiga pada 15 November 2023. Dan gelombang keempat pada tanggal 19 November 2023. Dan gelombang terakhir, gelombang kelima, tadi pagi dini hari jam 3:30 pagi, berarti tanggal 10 Desember 2023. Demikian Bang Sisko. Oke, Pak Wahyudi, ini kan ada sejumlah daerah yang di Aceh yang kemudian menjadi transit ataupun juga tempat bernaungnya bagi para pengungsi Rohingya. Ada Lok Sumawe, kemudian juga di Sabang. Dan yang paling banyak kenapa gelombangnya ini ada di Pidi? Mungkin ada alasan tertentu yang disampaikan, Pak Wahyudi? Untuk alasan tertentu kita harus tentu nanya pengungsinya kenapa dia mampir ke Pidi. Tapi secara geografis Bangladesh dan Myanmar itu tegak lurus ke pantai Aceh, ke pesisir utara Aceh khususnya. Jadi biasanya memang mereka akan terdampar di Aceh. Tetapi yang perlu kita sampaikan adalah jadi ada fakta dan opini. Demikian Bang Sisko, opini masyarakat dan fakta di lapangan. Demikian Bang Sisko.
Lantas fakta yang di lapangan dan opini masyarakat yang ditemui di sana, apakah kemudian muncul penolakan dari masyarakat di sana? Karena ketika kami sempat berbincang dengan Anda, Pak Wahyudi, tadi juga sempat dikatakan bahwa sempat untuk 2 gelombang terakhir ini tertahan karena warga ini dianggap ataupun juga menolak kedatangan para Rohingya. Apa kemudian alasan dari warga sendiri yang Anda dapati, Pak Wahyudi? Betul sekali. Jadi pada gelombang pertama itu sekitar 174 pengungsi Rohingya itu terdampar di Laweng, Kabupaten Pidi, Kecamatan Laweng. Itu masyarakat menerima dengan spontan karena mereka baru tahu ada orang-orang terdampar, anak-anak muda, anak-anak kecil dalam kondisi lemas. Itu fakta. Jadi mereka langsung membantu, memberi baju, memberi pakaian secara spontan. Tetapi dalam perkembangannya, dalam beberapa hari kemudian, mereka mendapati baju-baju yang disumbangkan itu dibuang-buang. Kemudian makanan mereka dianggap kurang layak, dibuang-buang, ditabur-tabur. Sehingga masyarakat mulai kaget tuh, ini dikasih kok dibuang-buang. Demikian, jadi mulai tumbuh konflik, ini fakta di lapangan. Kemudian kita carikan tempat penampungan sementara karena konflik mulai makin meruncing. Penampungan sementara ini di bekas panti asuhan di Kecamatan Padang Tiji bernama Yayasan Minaraya. Itu kapasitas 200 orang, jadi 174 orang masih muat di situ. Demikian Bang Sisko. Baik, ada kemudian opini yang berkembang di masyarakat terkait kemudian temuan setelah pertama kali tiba pada 29 Desember 2022 menerima secara spontan, tapi respon yang diberikan ini kurang cukup baik seperti itu. Nah, ini kan gelombangnya bahkan pada hari ini datang kembali. Apakah nantinya sudah ada informasi akan datang gelombang-gelombang lain dan kemudian bagaimana penanganannya apabila tidak tertampung di sana, Pak Wahyudi? Makanya, jadi opini yang sudah berkembang di masyarakat, saya bagi dua, ada asumsi dan spekulasi. Asumsi adalah mereka masyarakat Pidi khususnya itu sudah menebak akan muncul ribuan lagi pengungsi. Itu asumsi mereka yang dibicarakan di kalangan masyarakat. Spekulasi mereka ini pasti ada skenario. Kalau nggak people smuggling, pasti human trafficking. Itu sudah berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Pidi, Pak Sisko. Demikian. Baik, terakhir Pak Wahyudi, tadi kan juga disebutkan ada asumsi dan spekulasi. Lantas apa yang kemudian harus dilakukan Bapak sendiri ataupun juga pemerintah setempat sendiri untuk mengatasi antara asumsi dan juga spekulasi dari masyarakat Rohingya yang tiba? Secara singkat Pak Wahyudi. Betul, jadi spekulasi ini sudah mengindikasikan tumbuhnya konflik yang semakin meruncing antara masyarakat Kabupaten Pidi dengan pengungsi Rohingya. Sehingga untuk gelombang keempat dan kelima yang terakhir ini, saya perintahkan untuk stop di bibir pantai, jangan bergabung dengan masyarakat. Sementara gelombang kedua dan ketiga sudah kita tolerir, pengungsi masuk Minaraya, kita layani, tetapi ternyata masih datang lagi gelombang keempat dan gelombang kelima. Jadi kita stop di bibir pantai dan dijaga, dibakar betis oleh pihak aparat dengan masyarakat setempat. Demikian Bang Sisko. Baik, lebih diperketat untuk masuknya para pengungsi Rohingya yang masuk, khususnya di daerah Pidi Aceh. Terima kasih atas update terkininya dan telah bergabung di Kompas Siang bersama kami, Bupati Pidi, yaitu Wahyudi Adi Siswanto. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bang. Saudara, Kompas Siang akan kembali dengan kegiatan 3 pasang capres dan juga cawapres di berbagai daerah di Indonesia. Informasinya sesaat lagi di Kompas Siang. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%.
Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Wow, kirain kok taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan ingin memiskinkan para koruptor. Ia juga mendorong agar RUU perampasan aset segera disahkan. Anies yakin upaya ini dapat membuat para koruptor jera. Pernyataan itu disampaikan Anies usai menemui sejumlah warga Tionghoa di Wihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon. Anies menyebut penegakan korupsi tidak sekedar soal lokasi penjara, melainkan harus sampai ke substansinya, yakni soal keserakahan. Menurut Anies, para koruptor takut miskin, sehingga Anies pun memberi solusi bila terpilih nantinya, ia akan membuat aturan yang dapat memiskinkan koruptor. Salah satunya mendorong agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Anies menilai Undang-Undang Perampasan aset adalah obat mujarab memberantas koruptor. Dan hukuman yang mencerahkan itu bukan lokasi, tapi konsekuensi. Konsekuensi apa? Jadi miskin, dirampas seluruh aset. Yang diinginkan koruptor itu apa? Hedonis. Itu yang diinginkan, hidup berlebih, konsumtif. Nah, begitu dimiskinkan hilang semua. Tapi kalau sekedar hukum yang panjang, tapi
uangnya tetap menjadi miliknya. Nah, ketika dia sudah bebas, dia menikmati itu semua uangnya, hasil korupsi. Tapi kalau dimiskinkan, maka konsekuensinya akan sangat berat. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Karawang, Jawa Barat. Di sela kampanye, Gibran menanggapi soal rapor merah yang diberikan oleh BEM UGM kepada Joko Widodo sebagai lulusan terburuk. Gibran menyebut biarkan rakyat yang menilai. Kedatangan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Gor Panatayuda Karawang disambut pendukung yang berebut untuk bersalaman dan bersuah foto. Gibran berkampanye dan menerima dukungan dari warga Pantura yang dikemas dalam acara Panduki atau Pantura Dukung Gibran. Gibran juga menanggapi soal raport merah yang diberikan BEM UGM kepada Joko Widodo sebagai lulusan terburuk dan memalukan. Gibran menanggapi dengan santai dan menyerahkan kepada masyarakat yang menilai. Soal raport merah yang diberikan UGM ke Bapak Jokowi, Mas, tanggapannya sedikit. Ya, itu biar warga yang menilai. Warga yang menilai, Mas, ya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekannya dengan berolahraga mengitari kawasan Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta. Sebelum memulai lari paginya di CFD, Ganjar Pranowo naik LRT dari Stasiun Duku Atas menuju kawasan CFD Sudirman Tamrin. Setelah Ganjar tiba di kawasan CFD, Ganjar berlari menelusuri jalan Sudirman Tamrin. Ganjar pun menyapa warga yang sedang berolahraga di CFD. Hari ini calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkampanye di Kabupaten Bandung Barat. Mahfud MD bertemu dengan para pelaku UMKM, petani dan seniman. Menjelang debat pertama pemilu 2024, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melakukan kampanye di Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu. Selain berdiskusi dengan pelaku UMKM, petani dan seniman di hadapan masyarakat, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan fokus ke penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dua hari lagi masyarakat bisa menilai kualitas 3 pasang calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di pemilihan presiden 2024. Giliran pertama untuk Capres adu gagasan tentang pemerintahan, penguatan demokrasi, hingga pemberantasan korupsi. Debat 3 calon presiden bakal tersaji pada 12 Desember 2023. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bakal adu gagasan di penampilan perdana mereka di depan publik. Masyarakat pun menantikan debat untuk menilai kualitas para capres dan cawapres. Itu penting karena apa? Kita kan rakyat bisa tahu nih seperti apa cawapres yang akan kita pilih, yang memimpin masa depan. Itu sih yang poin utamanya. Nah persoalannya plus minus sebenarnya. Kalau dia ada debat, kita dengar langsung, itu kita bisa menilai bagaimana dia kapasitasnya, kapabilitasnya. Tapi kalau kita tidak melihat secara langsung, tidak mendengarkan, kita mungkin nggak tahu. Tapi setuju ya, karena kan debat capres-cawapres itu kan untuk melihat visi dan misi dan gagasan dari paslon-paslon itu juga. Jadi kalau misalkan ditiadakan ya masyarakat nggak bakal tahu gitu, visi misi dan gagasan paslon-paslon itu seperti apa gitu. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara debat tidak cuma memberi panggung gagasan yang disampaikan, tetapi juga diuji atau disanggah para capres saingannya. Siapa paling kokoh argumentasinya. Kemudian namanya debat. Pasangan calon yang lain, apakah calon presiden, calon wakil presiden dikasih kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap standing positionnya. Katakanlah si A menyatakan begini, si B dan si C diberi kesempatan untuk menanggapi itu. Karena apa? Ini kan dalam rangka untuk menegaskan kepada pemilih bahwa sikap atau posisi kami dalam isu ini, tema ini, topik ini posisi kami. Itu penting.
Yang menarik salah satu temanya adalah pembangunan ibu kota negara Nusantara. Dua capres, Prabowo dan Ganjar, saat ini setuju meneruskan IKN, sementara Anies menolak IKN. Alasannya karena membutuhkan dana hingga 466 triliun rupiah dari APBN 89,4 triliun dan sisanya di antara swasta menanggung bagian terbesar 253 triliun rupiah. Sementara hingga kini, swasta masih belum sepenuhnya tertarik membangun IKN. Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu. Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah dalam arti aset yang mesti dibangun kita optimalkan dari anggaran kita. Ketika kemudian kita ada dukungan dan itu dengan model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak. Dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian. Dan investor itu selalu menggunakan studi kelayakan yang objektif. Kalau secara komersial layak, ya pasti dia mau kerjakan. Kalau secara komersial tidak layak, ya dia harus dipaksa. Harus dipaksa. Nah, kalau yang memaksa nggak ada, mungkin nggak mau ngerjain. Tapi harus dipaksa. Menurut saya, jangan dipaksa investor itu. Biarkan investor itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan komersial. 2 hari lagi, tema debat perdana adalah tentang hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Lalu, 10 hari kemudian, giliran calon wakil presiden yang saling uji gagasan tentang ekonomi, termasuk soal digital dan pengelolaan APBN. Debat ketiga hingga kelima digelar pada Januari hingga 4 Februari 2024. Panggung debat adalah kontes bagaimana gagasan mereka bisa menarik hati pemilih yang bisa mengubah peta elektabilitas 3 pasang Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas yang masih akan kembali usai jeda dengan informasi penjarahan benda kuno bersejarah marak di Sungai Batanghari, Muaro, Jambi. Warga luar daerah menggunakan kapal bermesin penyedot. Barang kuno bersejarah ini akan dijual di pasar gelap. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Kompas Siang. Kirain kok taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya just cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsul. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma.
Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Tase! Untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase! Taso! Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Taso banyak, pasti kuat. Wah! Mantap! Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari sejumlah wilayah daerah di tanah air dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Jambi. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Suci Anissa. Suci Anissa, selamat siang Suci. Informasi menarik apa dari Jambi siang hari ini? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Berikut kita simak beberapa informasi dari Kompas TV Biro Jambi dalam segmen Cerita Nusantara. Kita ke informasi pertama, saudara, penjarahan benda kuno bersejarah marak di Sungai Batanghari, Muara Jambi. Warga dari luar daerah menggunakan kapal bermesin penyedot dan benda kuno bersejarah ini akan dijual di pasar gelap. Aktivitas pencarian benda kuno bersejarah di Sungai Batanghari, Kabupaten Muara Jambi marak dilakukan warga luar. Bahkan puluhan kapal motor yang beroperasi di tengah Sungai Batanghari sudah meresahkan warga sekitar. Warga yang menggunakan kapal di tengah Sungai Batanghari diduga menjarah benda-benda kuno di dasar sungai untuk kemudian dijual ke pasar gelap dengan harga yang menggiurkan. Setiap kapal terlihat menyedot apa saja yang ada di dasar sungai menggunakan mesin. Selain merusak lingkungan, kegiatan memburu benda cagar budaya ini juga melanggar hukum. Aktivitas kapal pencari benda kuno di tengah-tengah sungai ini juga mengganggu lalu lintas jalur sungai, terutama warga yang melintas menggunakan kapal dan kapal pengangkut batu bara. Tim ahli cagar budaya nasional menyoroti aktivitas pencarian benda kuno di perairan Sungai Batanghari. Selain tidak memiliki izin, barang-barang kuno tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan. Pertama nggak ada izinnya, ya kan? Yang kedua tidak ada pengawasannya. Yang ketiga itu barang itu diperjualbelikan. Padahal itu harus dilakukan penelitian. Di dalam undang-undang sudah disebut, masyarakat menemukan wajib melapor. Ini nggak melapor. Ya mencari aja itu harus ada izinnya. Itu juga nggak ada izinnya tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya pelanggaran hukum itu. Masyarakat wajib melaporkan jika menemukan barang-barang kuno yang diduga merupakan cagar budaya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.
Jono Satrio berharap pelaku penjarahan terhadap benda cagar budaya dapat diproses hukum. Jumadi, Kompas TV Jambi. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Amanda, warga Jalan Sunan Gunung Jati, kenali asam Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, membuat minuman peach gum menggunakan rempah dan tumbuhan yang alami tanpa menggunakan bahan pengawet. Amanda, salah seorang ibu rumah tangga warga Jalan Sunan Gunung Jati, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, membuat minuman kesehatan peach gum menggunakan bahan alami dari buah-buahan dan rempah yang ada di Provinsi Jambi. Minuman kesehatan kecantikan kaya kolagen mineral dan serat, baik untuk imun tubuh dan awet muda. Minuman kesehatan ini sangat cocok dikonsumsi untuk semua kalangan, di mana bahan yang digunakan alami, yaitu kayu manis, jahe, dan rempah-rempah, tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan kimia. Awal usaha minuman kesehatan ini dimulai sejak tahun 2020 silam, saat masa pandemi COVID yang melanda Provinsi Jambi. Di saat itu kondisi keuangan keluarga sangat sulit, muncullah ide membuat minuman kesehatan dan kecantikan ini. Dalam pembuatan minuman kesehatan ini beberapa kali mengalami kegagalan, namun dengan tekad yang kuat dan terus belajar, akhirnya usaha minuman kesehatan ini berhasil diracik dan banyak diminati masyarakat Jambi. Setelah berhasil membuat minuman, Amanda mulai memasarkan produknya melalui status WhatsApp. Dengan update status tersebut, banyak rekan-rekan dan saudara yang respon dan memesan produk tersebut. Minuman kesehatan buatan Amanda ini sangat berbeda dengan minuman kesehatan lainnya, di mana rasa dan kualitas yang dimiliki sangat higienis dan sehat, serta memiliki aroma rempah. Dalam 1 minggu, Amanda memproduksi 500 botol minuman kesehatan, mulai dari harga Rp20.000 sampai Rp35.000. Wanita produktif usia 20 sampai 50 tahun ke atas, penyuka olahraga, hidup sehat, vegetarian, dan yang memperhatikan pola makan atau diet itu, yang konsumsi anak-anak, wanita lansia juga, dan pria juga bisa mengkonsumsinya. Saat ini Amanda memproduksi minuman kesehatan di rumah, mempekerjakan 4 orang ibu-ibu yang ada di dekat rumah. Saat ini penjualan minuman kesehatan peach gum milik Amanda di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Aan Prianto, Kompas TV Jambi. Demikian Saudara informasi dari Jambi, kita kembali ke Jakarta. Terima kasih Suci Anissa, jurnalis dari Biro Kompas TV Jambi yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Saudara, Sekolah Santa Ursula Jakarta merayakan 165 tahun kiprahnya di dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah yang sudah berdiri sejak zaman Belanda ini terus mengembangkan metode pendidikan untuk mencetak anak perempuan sesuai perkembangan zaman. Karena kalau saya mendidik, saya juga dididik oleh Anda. Jadi itu adalah timbal balik dari pendidikan. Yang mendidik dan yang dididik memberi juga sesuatu kepada saya yang mendidik. Terima kasih untuk semuanya. 9 Desember 2023 menjadi hari yang berarti bagi Sekolah Santa Ursula Jakarta karena 2.500 alumnusnya berkumpul di Jalan Pos Jakarta mengikuti acara reuni Santa Ursula dengan tema Homecoming. Alumni yang hadir berasal dari rentang tahun yang sangat jauh. Ada yang dari tahun 60-an hingga awal tahun 2020-an. Momen yang paling ditunggu adalah kehadiran kepala sekolah yang sangat identik dengan Santa Ursula, yaitu Suster Francesco Marianti. Ia sendiri adalah alumni Santa Ursula angkatan tahun 53. Perjalanan hidup Suster Francesco didedikasikan di dunia pendidikan. Ia bercerita tentang perjuangannya dalam mengembangkan Sekolah Santa Ursula dan segala tantangan yang dihadapi. Saya keluar 53, saya kembali tahun 73 sebagai kepala sekolah. Nah, pada saat itu memang saya lihat banyak yang tidak berubah setelah 20 tahun. Lalu saya juga
1 tahun saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya lihat-lihat saja, bicara-bicara sana-sini. Lalu baru sesudahnya saya mulai mengubah, memperbaiki, mengembangkan sekolah ini. Nah, jadi saya di sini 25 tahun. Nah, saya merasa ya, saya senang juga sih, karena sekolah ini juga pada suatu saat menjadi salah satu sekolah yang terbaik di Indonesia. Santa Ursula merupakan sekolah khusus perempuan yang memiliki sejarah panjang dalam mempersiapkan lulusannya menjadi pribadi yang utuh dan mampu berkiprah di masyarakat. Menurut salah satu alumnus, Rosyana Silalahi, sekolah Santa Ursula sejak awal sudah mengembangkan pendidikan karakter dan kepemimpinan bagi siswi perempuan. Semangat yang ingin dibagikan dalam 165 tahun Santa Ursula ini adalah bagaimana perempuan-perempuan bisa terus menjadi bagian yang memberi kebaikan bagi masyarakat. Dan seperti tadi kata Suster Francisco, perempuan didikan Santa Ursula harus berhasil menjadi pemimpin-pemimpin perempuan yang memiliki hati yang perkasa. Di Santa Ursula angka itu tidak melulu yang utama, jadi angka bagus, angka tinggi bukan yang utama. Yang paling utama adalah bagaimana kita sejak kecil, sejak remaja itu tumbuh menjadi perempuan yang berorganisasi, aktif, dan menjadi bagian yang ikut mengambil keputusan. Homecoming Day atau reuni adalah suasana kembali ke sekolah. Apalagi sekolah Santa Ursula yang sudah berusia 165 tahun tetap mempertahankan sebagian bangunannya yang dibangun sejak zaman Belanda. Jadi, sekolah Santa Ursula adalah salah satu bangunan cagar budaya. Selamat ulang tahun Santa Ursula. Sekolah Santa Ursula telah melalui perjalanan sangat panjang. Ratusan tahun mendidik anak perempuan siap menghadapi tantangan zaman. Gracia Adur, Bondan Wicaksana, Kompas TV Jakarta. Kompas Siang akan kembali dengan informasi rumah sakit utama di pusat kota Deir al-Bala, Jalur Gaza. Kedatangan relawan dan ambulans yang mengangkut korban serangan udara Israel. Lebih dari 70 warga tewas akibat serangan terbaru pasukan Zionis. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali. Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Mitsubishi X-Force.
bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Informasi dari mancanegara, saudara, rumah sakit utama di pusat kota Deir al-Balah, jalur Gaza disibukkan dengan kedatangan relawan dan ambulans yang mengangkut korban serangan udara Israel. Lebih dari 70 warga tewas akibat serangan terbaru pasukan Zionis. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyatakan rumah sakit utama di kota Deir al-Balah menerima 71 jenazah dan 160 warga yang terluka akibat serangan gencar pasukan Israel. Sementara di selatan Khan Yunis, sekitar 62 orang tewas dan 99 lainnya terluka akibat gempuran pesawat-pesawat tempur Israel dalam 24 jam terakhir. Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang sebagian jalur Gaza pada Jumat malam sehingga Sabtu dalam pemboman tanpa henti, termasuk beberapa wilayah di mana warga Palestina diperintahkan untuk mengungsi di bagian selatan wilayah tersebut. Satu orang relawan kemanusiaan asal Indonesia kembali dievakuasi keluar Gaza. Relawan Mercy itu tiba di Mesir dengan selamat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap kabar terkini terkait evakuasi WNI di jalur Gaza. Satu orang WNI yang merupakan relawan organisasi kemanusiaan Mercy di Rumah Sakit Indonesia, Farid Zanzabil Al-Ayubi di Gaza Utara, telah berhasil dievakuasi. Farid kini berada dalam kondisi selamat di perbatasan Rafah, wilayah Mesir, bersama tim evakuasi KBRI Kairo. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita berhasil kembali mengevakuasi satu warga negara Indonesia atas nama Farid Zanzabil Al-Ayubi keluar dari Gaza.
Mas Farid adalah relawan Mercy yang sebelumnya menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Pesawat tempur Israel terus membombardir sebagian jalur Gaza tanpa henti. Gempuran Israel yang dipantau dari perbatasan, serangan terbaru di Gaza terjadi setelah Amerika Serikat memveto resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Resolusi PBB tersebut didukung oleh sebagian besar anggota Dewan Keamanan dan banyak negara lainnya. Pemungutan suara di Dewan yang beranggotakan 15 negara itu adalah 13-1, sementara Inggris abstain. Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Sehat berstamina, banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain kok taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya just cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingspur. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. ...200 orang lebih pengungsi Rohingya kembali mendarat di kawasan pantai Lok Mambang, Kecamatan Gandapura, Biren, Aceh. Mereka mendapat penolakan dari warga. Pengungsi Rohingya ini mendarat di pantai Lok Mambang sejak pertengahan November lalu. Padahal sebelumnya, para pengungsi telah ditolak mendarat oleh warga di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Mereka kini dipindahkan ke Balai Nelayan di Desa Lapang Barat, Biren, Aceh untuk ditempatkan sementara. Namun warga dari sejumlah desa juga menolak para pengungsi ditempatkan di lokasi itu. Mereka hanya memberikan makanan sebelum warga Rohingya diminta melanjutkan perjalanan ke laut. Selain di Biren, pemerintah Kota Sabang meminta pemerintah pusat dan UNHCR segera mencari alternatif perpindahan atau penampungan baru bagi pengungsi Rohingya. Hal itu dilakukan atas desakan masyarakat yang menolak pengungsi Rohingya ditampung di Sabang. Saat ini, para pengungsi masih ditampung di pelabuhan dengan kondisi seadanya. Apabila ada isu-isu kecil seperti itu, cepat sekali menyebarnya. Dan pemerintah sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Menko Polhukam dan Gubernur Aceh, itu untuk meminta agar secepatnya Rohingya yang berada di Sabang dapat dipindahkan ke tempat lain yang di luar Sabang. Sementara itu, tempat penampungan pengungsi Rohingya di gedung bekas kantor imigrasi Lok Seumawe Aceh sudah melampaui kapasitas. Ada 507 orang pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, jauh dari kapasitas tampung yang idealnya untuk 220 orang pengungsi. Jumlah pengungsi yang melebihi kapasitas membuat ruangan di gedung ini menjadi sesak. Tidak layak ya untuk dihuni dengan kapasitas para pengungsi sebanyak 507 orang ya. Karena kita lihat bahwa banyak fasilitasnya seperti sanitasi yang tidak memadai, memang sudah disediakan oleh pihak UNHCR dan IOM. Tapi itu memang fasilitas sanitasinya yang sifatnya tidak semi permanen ya. Terkait lokasi pengungsian, pihak Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR masih menunggu arahan pemerintah pusat. Menurut rencana, para pengungsi ini akan ditempatkan sementara di gedung ini selama 3 bulan ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Mercy Tirayut. Dan saya Francisco Don Asiano. Saat lagi, Vidi Bargolon yang akan hadir dalam Kompas Sport Weekend. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh
Kompas TV, independen, terpercaya. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Jalan-jalan, let's go! Good morning teman jalan. Udah siap belum ngikutin Steffi seru-seruan di hari Minggu ini? Kali ini aku mau explore kota Jepara di Jawa Tengah. Identik dengan sejarah kelahiran R.A. Kartini, serta terkenal dengan seni ukirnya, Jepara memiliki banyak tempat menarik loh teman jalan yang bisa kita kunjungi. Jadi penasaran kan? Ikutin aja, jalan-jalan, let's go! Sekarang aku lagi ada di sentra Tenun Troso, tepatnya ada di Jepara. Nah, di belakang kita udah ada tuh kainnya. Penasaran kan? Ini tuh apa? Langsung aja tanya-tanya. Ada Mas Yeni. Halo Mas, apa kabar? Baik. Nah, ini tuh proses ngebum ya. Ini coba lihat itu benang-benang ditarik dari sana sampai di sini, ini diputar. Ini proses ngebum namanya. Ini ada dua mas, ngebum. Nah, bum ini nanti kita masukkan ke alat tenun, bukan mesin, ke ATBN. Di sana. Ya. Ini berapa meter sih Mas? Ini 250 meter. 250 meter? Iya. Waduh. Kalau kain 250 meter, ya, setebal apa ya? Satu lapangan guling-guling gitu. Mas mau lihat ininya dong tenunnya? Boleh. Yuk, sana ya? mari, Yuk, di sana. Jalan-jalan, Ya. let's go. Nah, siapa nih yang baru tahu kalau Jepara punya tenun ikat yang cantik-cantik begini teman jalan? Namanya tenun troso. Tenun khas Jepara ini berasal dari desa Troso, kecamatan Pecangaan. Salah satu keunikannya yaitu cara pembuatannya yang masih tradisional, menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Gak heran, proses pengerjaannya bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu. Kualitas tenunnya nggak usah diragukan lagi deh teman jalan, pasti high quality ya. Ini cara nenunnya gimana Pak? Ayo coba. Bisa langsung cobain? Bisa, dicoba. Ini dicoba, duduk, ditarik. Oke, teman jalan, aku mau nyobain alat tenun bukan mesin. Ini gimana Mas? Nah, ini coba ini dipegang. Ini pegang ini. Ya, kakinya di atas. Kakinya sini. Ya, coba ditarik. Caranya gitu. Ternyata susah juga ya teman jalan bikin tenun troso ini. Nyerah deh aku. Aku mau lihat-lihat aja yang udah jadi deh. Yuk kita ke galeri. Ayo kita ke galeri. Jalan-jalan. Let's go. Kali ini aku udah ada di Zian Tenun. Wah, hasil dari kain tenunnya bagus-bagus dan variatif banget ya. Mulai dari outer, kemeja, ikat kepala, pouch, sampai jadi tas juga teman jalan. Wih, ini sih langsung ngeborong semuanya nggak sih? Wow, teman jalan ternyata bisa jadi ini nih, outer tuh cantik banget. Aku udah pakai outernya ini Zian Tenun. Lihat, sungguh bagus sekali ini ya. Nah ini cantik juga banget. Ada pouch juga teman jalan. Ini bisa buat souvenir ya kan, buat pernikahan. Buat ya kan, pernikahan yang penting belum ada pasangannya, yang penting souvenirnya udah ada ya teman jalan ya. Udah siap nih. Kalau aku buat kondangannya harus yang gede, biar makanannya masuk banyak. Betul ya. Pak, ya? Betul. Coba kalian bisa bedain nggak teman jalan? Bagus-bagus di sini. Ya udah aku mau lihat-lihat Pak, mau pilih-pilih. Boleh. Oleh teman jalan. Cakep. Jalan-jalan, let's go.
cakep. Mbaknya ngagetin aja. Ini pesanan aku udah datang ya Mbak ya. Makasih ya Mbak. Tuh teman jalan. Belanjaan aku banyak banget nih. Desain tenun. Widih. Ini buat emak aku. Ini buat suami aku. Ini buat tetangga. Ini buat siapa lagi ya? Buat teman jalan. Beli langsung dong di sini. Habis ini kita mau jalan-jalan kemana lagi ya? Ikutin terus. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, belum ke Jepara kalau kalian belum lihat ukiran. Nah, aku mau cari souvenir buat teman jalan nih. Kira-kira kayak gimana? Yuk ikut jalan-jalan. Let's go. Nah, teman jalan, sekarang aku ada di Woodmouth, tepatnya ada di daerah Mulyoharjo, Jepara. Ya ampun, gemes-gemes banget pernak-pernik yang ada di sini. Jadi pengen ngeborong semua deh. Di sini menjual berbagai kerajinan tangan yang terbuat dari kayu. Mulai dari spatula, sendok, garpu, sumpit, gelas, mangkok, tumbler, banyak banget deh. Nggak perlu khawatir, semua produk di sini sudah bersertifikat food grade, sehingga aman digunakan untuk makanan. Semuanya lucu-lucu, oh my god. Aduh, Woodmouth nih emangnya. Halo Mbak, silahkan. Halo Mbak. Ya. Aduh, ini yang bikinnya? Iya, saya ownernya. Keren banget Mbak. Mbak, aku mau nanya deh, range harganya dari berapa sih? Range harganya ya yang di toko kita itu paling murah ini Mbak. Apa tuh? Sumpit. Berapa sumpit. ini Mbak? Nah kayak gini sumpitnya satu pasang gini 10.000 aja. Nah, kayak gini 10.000 teman jalan. Tapi kalau satu kan nggak bisa dipakai ya. Harus berpasangan ya, harus punya jodoh. Terus apa lagi Mbak? Tumbler ini yang paling agak harganya ini 235. Oh, tapi ini keren banget sih memang. Dan udah bisa diukir nama ya Mbak ya? Betul, jadi cocok banget kalau misalkan pengen buat souvenir, hampers. Aduh, kalau gitu aku beli yang ini deh Mbak ya. Oke, minta digrafir namanya ya Mbak ya. Jalan-jalan ya Mbak. Oh, jalan-jalan Kompas. Ya, siap. Kita lihat-lihat lagi yuk teman jalan. Jalan-jalan, let's go. Menjual sekitar 300 jenis kerajinan tangan dari pilihan kayu berkualitas, UMKM ini ternyata sudah mengekspor produknya ke luar negeri loh teman jalan, seperti Malaysia, Korea Selatan, Turki, hingga Arab Saudi. Wih, keren banget ya. Mari kita dukung UMKM lokal. Jangan kemana-mana dulu ya teman jalan, ikutin terus jalan-jalan, let's go! Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Jenta-jenta terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. alergi jontor nih. aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh, kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jalan-jalan, Jalan-jalan. jalan-jalan. I'm gonna strike and take my turn. Lighten up the shadow. Won't pray for the rain. Time for us to start a war. Yuk main go-kart, jalan-jalan. Let's go. Rising up from the shadow. Buat kalian yang hobi ngebut-ngebutan, bisa banget nih nyobain go-kart di Jepara Hourland Park. Ingat ya, boleh ngebut asal pada tempatnya. Dan utamakan safety first. Jangan di jalan raya ya, teman jalan. Bahaya. Waduh, aku nabrak nih teman jalan. Terlalu ngebut nih kayaknya. Tolong, selamatin aku. Pak, saya nyangkut. Jalan-jalan, let's go. Waduh, teman jalan. Ternyata di Jepara ini lagi terik banget ya. Jadi pengen main air deh. Oh my god, waktunya kita main air teman jalan. Aku mau ganti baju dulu ya. Yeay, udah ganti baju nih teman jalan. Sekarang kita lagi ada di Jepara Hourland Park. Pokoknya kita mau main air seru-seruan di sini.
Jepara Hourland Park cocok banget nih buat kamu yang mau seru-seruan main air bareng keluarga atau teman-teman. Harga tiket masuknya juga terjangkau banget teman jalan. Cocok buat kantong pelajar. Hehehe. Dibangun di atas tanah seluas 11 hektar, gak heran deh, fasilitas dan wahana di sini variatif banget. Yang bikin menarik juga, Jepara Hourland Park ini berada di pinggir pantai Mororejo. Wih, lihat deh pemandangannya. Keren banget kan teman jalan? Wow, tinggi juga teman jalan dari sini. Ayo kita meluncur ke bawah. Jalan-jalan. Let's go! Seru banget kan teman jalan? Sampai ada yang kelempar dari bannya tuh. Oke teman jalan, tadi kan udah yang pakai ban, sekarang kita pakai slide mau ke yang pojok sana. Namanya apa Mbak? Octopus slide, jalan-jalan. Let's go! Octopus slide bikin aku deg-degan teman jalan. Gimana enggak? Perosotannya tuh meliuk-liuk dan gelap gulita pas aku meluncur. Udah diombang-ambing sama wahana yang ekstrim, sekarang aku mau santai dulu nih sambil menikmati suasana yang tenang di Lazy River. Perut udah keloncongan nih, saatnya kita cari makan. Wah, pas banget nih teman jalan. Ada kafe lucu di belakang Jepara Hourland Park. Mari kita serbu. Terima kasih. Wow, cantik banget warnanya. Wih seger Mas, mantap, seger. Banana roll. Wih mantap, terima kasih. Silakan. Wow, wih. Banana roll, ada cookiesnya dan ada coklatnya. Kita cobain. Nggak cuma di luarnya, di dalamnya ada coklatnya. Mas Boleh, silakan. Mas, di sini ada main course-nya nggak? Main course ada. Ada. Kayak gimana? Mau yang spesial deh. Aku percayakan nama Mas nih. Kalau yang spesial pasti ada. Ada. Kak tinggal tunggu aja nanti kita siapin. Oke, Kak Jini memang istimewa. Oke teman jalan, di depan emang pemandangannya juga cantik sih. Kayaknya aku mau lihat-lihat dulu di depan. Jalan-jalan, let's go.
Selain minuman dan snack yang enak, di Kajine juga ada makanan khas Jepara loh teman jalan. Yuk kita coba. Tak hanya bernuansa pantai, Kajine Coffee terletak di pinggir pantai Mororejo juga loh teman jalan. Kalian bisa pilih tempat di indoor ataupun di outdoor untuk menikmati pemandangan pantai dan deburan ombak sambil menyantap menu-menu andalan di sini. Tempatnya yang luas dan banyak spot foto Instagramable bisa jadi pilihan nih buat kalian yang mau ngumpul bareng besti-besti kalian. Auto betah deh nongkrong seharian di sini. Yuk, teman jalan, makanannya udah dateng. Nah, ini dia menu utama dari Kajine. Di sini ada calamari ring, ada juga capcay. Nih, ada pindang serani juga. Minumnya ada red dragon dan orange juice. Kalau gitu langsung aja kita sikat teman jalan. Jalan-jalan, let's go. Seger banget ini enak. Asli ini enak banget teman jalan. Kuahnya segar, ada pedas-pedasnya juga tuh. Udah kenyang makan, aku mau duduk-duduk dulu di pantai sambil menikmati sunset kala senja tiba. Wih, cantik banget pemandangannya. Gimana teman jalan? Seru banget kan berburu oleh-oleh di Jepara? Aku mau ngasih rekomendasi tempat penginapan juga nih. Tapi setelah yang satu ini ya. Jalan-jalan, let's go! Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Jenta-jenta terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alergi jontor nih. aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong.
Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Jalan-jalan, 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 let's go! Jalan, selamat datang di kamarnya aku di Rimba Desa Resort Jepara. Tepatnya ini Villa Sakura. Ayo masuk. Cantik banget kan? Di sini luas banget teman jalan. Terus kalau dilihat di sini tuh ala-ala rumah joglo. Cantik banget kan teman jalan? Nah, aku mau liatin ini serba luas pokoknya teman jalan. Ini dia kasurnya. Tada! Nyaman banget di sini teman jalan. Ini lebarnya 200 ya, 200 kali 200 in size. Di sini kita bisa ngumpul bareng sama keluarga sambil nonton, ya kan? Nah, kalau kalian bawa tamu nih, bisa juga dibawa ke ruang tamunya di sini. Tuh, sambil nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol sampai malam, ya kan? Bunda-bunda ya biasanya ya kalau bawa banyak keluarga harus masak tetap. Nih, ini ada peralatan masak lengkap di sini, ada kompornya, ada juga amenity-nya lengkap di sini ya. Ada kulkas juga, terus ada ruangan untuk kita makan. Nah, ini teman jalan. Di sini aja. Ini dia tempat kita berendam ya kan, ada bathtubnya. Di sini juga kita bisa buat sikat gigi, cuci tangan, dan ini juga buat showernya. Cantik kan? Tempatnya estetik banget teman jalan. Nah, yang paling aku suka di sini private poolnya teman jalan. Jadi pengen rebahan seharian di sini. Ada 27 kamar yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan kalau kamu mau menginap di Rimba Desa Resort ini. Wih, banyak banget ya. Yang menarik perhatian aku dari awal, desain tiap kamarnya itu unik banget teman jalan. Cocok buat foto-foto. Wih, ada tempat nge-gymnya juga nih. Aku mau bakar kalori dulu bukan bakar jagung ya teman jalan.
Kali ini aku mau nyobain minuman spesial dari Rimba Sky nih. Namanya ginger beer. Perut udah mulai keroncongan nih teman jalan. Tapi tenang, sambil nunggu makanannya datang, kita bisa menikmati live musiknya dulu di sini. Asik bener. Teman jalan, seru banget kan kegiatan aku selama di Jepara ini? Tapi sayang, kita harus berpisah nih. Tapi tenang aja teman jalan, masih banyak tempat-tempat yang bakal aku rekomendasiin ke kalian. Saksikan terus Jalan-Jalan setiap hari Minggu jam 10.30 hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! 30 pengungsi Rohingya di Aceh kabur dari penampungan. Mereka diduga dijemput sindikat internasional untuk diselundupkan ke Malaysia. Di penghujung acara, kami juga memiliki video pilihan seorang supir dump truck di Banjarnegara, Jawa Tengah yang terseret banjir saat hendak mengambil pasir. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. 2 rumah warga hanyut terseret banjir bandang yang menerjang aliran sungai Semanggung, Wonosobo, Jawa Tengah. Inilah detik-detik rumah warga roboh dan hanyut terbawa aliran sungai Semanggung setelah diterjang banjir bandang. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras yang mengguyur kawasan Wonosobo sehingga sungai tidak bisa menampung debit air. Akibat bencana banjir bandang tersebut, sebanyak 20 rumah terdampak dan sempat terendam banjir. Sedangkan 2 rumah lainnya hanyut terbawa banjir. Informasi lain, saudara, 1 unit bus penumpang di kawasan terminal Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, ludes terbakar. Kobaran api yang besar dengan cepat menghanguskan seluruh bagian bus hingga menyisakan kerangka bus saja. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari bagian belakang bus. Api dapat dipadamkan sekitar 30 menit setelah 4 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun kemacetan panjang sempat terjadi. Saudara, 2 ruang kelas sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat terbakar. Puluhan siswa yang tengah ujian semester sempat terganggu. Kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat api sudah sampai atap bangunan. Dengan dibantu warga, petugas pemadam dapat memadamkan api dengan cepat hingga tak merembet ke kelas lainnya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam kelas. Akibat kebakaran ini, ratusan buku pelajaran serta bangku dan meja habis terbakar. Informasi berikutnya, sekelompok warga yang mayoritas merupakan kaum ibu menggerebek sebuah rumah yang diduga untuk tempat prostitusi pada Jumat kemarin. Warga Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat ini berupaya mengusir para penghuni rumah karena dinilai membandel setelah diingatkan berulang kali untuk tidak melakukan tindakan prostitusi. Para penghuni rumah itu awalnya merupakan penghuni lokalisasi di tengah kota Karawang. Sebelumnya, pemerintah desa melalui ketua RT sudah memperingatkan para penghuni agar tidak melakukan aktivitas prostitusi di tempat tersebut. Pasca digerebek, saudara, para penghuni kemudian mulai berkemas untuk meninggalkan rumah dengan aparat pemerintah desa serta disaksikan TNI Polri dan Satpol PP. Mungkin sudah ditegur oleh ketua RT karena sebelumnya tidak melaporkan tentang kehadiran di tempat tinggal yang baru ini. Nah, kemudian di sini ada indikasi banyak perempuan yang
pada mejeng di sini. Nah, mungkin diantaranya warga masyarakat lingkungan di sini khawatir mungkin ya, khawatir istilahnya lokasi tempat ini akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan prostitusi. Sorotan politik, saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini menyapa pemuda dan warga di Gor Ewangga, Kuningan, Jawa Barat. Anies berjanji akan melawan mafia beras dan pangan untuk membuat harga murah. Anies menegaskan akan melawan mafia-mafia beras dan pangan yang membuat harga melambung tinggi. Menurut Anies, keuntungan dari harga pangan yang mahal tidak dinikmati petani, melainkan diambil para tengkulak, spekulan, dan mafia-mafia pangan. Di depan warga Kuningan, Anies berjanji akan menstabilkan harga pokok dan memperluas lapangan kerja bagi kaum muda. Tim pemberantasan mafia sekaligus perbaikan tata niaga pangan. Yang insya Allah berisi orang-orang berintegritas, dan berani sehingga bisa memerangi mafia-mafia. Jadi bukan hanya beras doang? Ganggu sekali pada stabilitas kebutuhan pokok. Ini adalah benalu yang menyedot energi, menyerap kesejahteraan yang seharusnya dirasakan oleh para petani. Informasi lain, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan bahwa joget adalah gayanya untuk merespons. Menteri Pertahanan ini mengatakan dirinya juga banyak memiliki gagasan untuk Indonesia. Saat menerima dukungan relawan pedagang Indonesia Maju di Jakarta Theater semalam, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku gayanya berjoget adalah ciri khasnya saat ini dan tidak perlu dipermasalahkan. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir dengan mengatakan saat ini rakyat butuh gagasan, bukan sekedar gimmick atau gaya joget. Namun Prabowo meminta pihak yang mengomentarinya mempelajari dulu gagasan yang sudah dimilikinya. Sebelum lagu mulai, kalau ada gagasan tapi mau joget nggak boleh? Boleh sih ya. Gagasan gue boleh nggak? Tolong pelajari gagasan saya. Pelajari dong. Jangan komentar tanpa dipelajari. Terserah deh. Ya. Oke ya. Saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut akan menjadikan lapas Nusa Kambangan menjadi penjara khusus bagi narapidana kasus korupsi. Pernyataan Ganjar ini disampaikan Ganjar saat memberikan kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Ganjar menyatakan jika korupsi merupakan tindakan amoral yang merugikan rakyat dan harus diberantas. Oleh karena itu, Ganjar menyebut jika dirinya terpilih, Ganjar akan menjadikan lapas Nusa Kambangan sebagai penjara khusus bagi para koruptor untuk memberikan efek jerah. Marah pada situasi yang koruptif, maka mesti kita lakukan tindakan yang ekstrem. Buatan KPK, bikin KPK makin independen, kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusa Kambangan, agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan. Rakyat para betul dan pasti situasi ini akan membutuhkan korupsi. Beralih ke informasi lain, seniman asal Yogyakarta Butet Kartarjasa dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh advokat Lingkar Nusantara atau Lisa karena dianggap menyebarkan berita bohong atau hoax. Advokat Lisa melaporkan Butet karena dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pernyataannya yang menyebut adanya intimidasi dari pihak kepolisian saat menggelar pentas seni di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Selain dugaan menyebarkan hoax, Butet juga diduga menggiring opini publik. Untuk menguatkan laporannya, advokat Lisan membawa sejumlah barang bukti berisi ucapan Butet Kartarjasa di media sosial dan juga dokumentasi video. Panitia menyampaikan tidak pernah ada intimidasi dari pihak kepolisian. Dan selanjutnya juga dari Kadif Humas Polri juga sudah menyampaikan hal yang sama. Tidak ada intimidasi dari pihak kepolisian terhadap acara tersebut, khususnya kepada Pak Butet. Jadi sudah jelas menurut kami bahwa hal yang disampaikan Pak Butet tersebut adalah hal yang menyesatkan. Sementara itu, Butet Kartarjasa menanggapi santai dirinya dilaporkan ke Barreskrim Polri. Butet bilang dirinya sudah biasa dipolisikan terkait pernyataan ataupun pentas seni yang dibawakannya. Butet persilakan para pihak yang ingin melaporkannya ke polisi.
Tak hanya mengaku siap dilaporkan, Butet juga mengaku nomor telepon genggamnya sampai lumpuh. Maksudnya apa? Tidak apa-apa, itu hak orang untuk melaporkan saya. Silahkan. Nanti kalau Bareskrim mengundang saya, tentu saya patuh hukum. Bukan hanya hari ini. Sejak zaman dulu kala sebelum reformasi, ya sudah kerap menimpa saya. Ya dalam kata lain saya sudah rada. Informasi berikutnya, Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Keluarga Mahasiswa UGM memberi gelar Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Gelar alumnus UGM paling memalukan diberikan BEM KM UGM untuk Jokowi dalam bentuk banner di acara aksi mimbar bebas di depan kampus UGM di Sleman, Yogyakarta, Jumat petang. Mahasiswa menilai banyak permasalahan fundamental yang tak kunjung diselesaikan oleh Jokowi, di antaranya pemberantasan korupsi, merosotnya demokrasi, polemik Mahkamah Konstitusi, dan politik dinasti. Janji-janjinya? Saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling memalukan. Apa yang membuatnya tidak pantas? 3 indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan. Layaknya seorang raja Jawa, Machiavelli Jawa. Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menanggapi kritik BEM KM UGM yang menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Melalui pesan tertulis, Ari menyatakan dalam negara demokrasi yang namanya kritik, yang namanya pujian, dan kepercayaan atau trust terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar. Upaya menarik perhatian, membangun opini di tengah kontestasi politik, milu, dengan kepentingan politik elektoral juga sah-sah saja. Tapi semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, dengan fakta, dengan bukti. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi di tengah penolakan warga gelombang pengungsi Rohingya terus berdatangan ke pesisir Aceh Utara. Diduga ada sindikat perdagangan orang jaringan internasional di balik membudaknya pengungsi Rohingya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan Kompas.id. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu.
Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Pengakuan mantan Ketua KPK soal kasus korupsi IKTP dan Presiden Jokowi berbuntut panjang akan kedatangan hak interpelasi Waisili Summit 2023. Wawancara eksklusif bersama Wamenlu Amerika Serikat Elizabeth Allen soal tantangan global generasi muda hingga perdamaian Palestina. President Jokowi and President Biden agreed on the critical importance of protecting civilian lives. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 10 Desember pukul 5:30 sore di Kompas TV. Debat perdana calon presiden langsung dari gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi dari para kontestan. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Saudara, berduyun jumlah pengungsi Rohingya datang ke pesisir Aceh Utara, Beron, Sabang, dan Aceh Timur. Sejak 14 November lalu, sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya masuk ke Aceh. Mereka masuk wilayah Aceh terbagi dalam beberapa grup. Satu kapal menampung ratusan pengungsi Rohingya. Mereka rela berimpit-impitan termasuk perempuan dan anak-anak yang ikut dalam rombongan. Ya saudara, setelah perjalanan jauh mengarungi lautan berharap mendapat tempat bernaung, kedatangan 200 lebih orang pengungsi Rohingya ini justru kembali mendapat penolakan. Para pengungsi ditolak warga di perairan Aceh Utara setelah sebelumnya ratusan pengungsi ini juga tidak diterima di Beron pada 16 November lalu. Sesampainya di darat, mereka diminta segera meninggalkan kawasan pantai Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Warga mengatakan penolakan bukan tanpa alasan. Ada pengalaman kurang menyenangkan saat menerima pengungsi Rohingya di Aceh. Menurut masyarakat, menolak kehadiran pengungsi Rohingya karena meninggalkan pengalaman buruk dan sikap tidak baik selama di Aceh. Warga khawatir jika pengungsi Rohingya diterima kembali bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengalaman yang lalu memang mereka nggak tertib dan mereka sewaktu-waktu juga melarikan diri. Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga sudah mengupayakan kembali untuk dinaikkan ke kapal supaya mereka bisa mencari tempat yang lebih layak. Kalau di tempat kami nggak ada penampungan. Ya saudara, warga mengaku kewalahan menampung pengungsi Rohingya di tempat mereka dan kapal kayu yang ditumpangi para pengungsi pun akhirnya didorong kembali ke laut. Ratusan pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak antre naik satu persatu ke atas kapal kayu. Sebelum melepas pengungsi Rohingya, warga sudah memberikan makanan dan minuman untuk pengungsi Rohingya sebagai bekal melanjutkan perjalanan. Luntang-lantung ditolak sana-sini. 200 orang lebih pengungsi Rohingya akhirnya justru kembali mendarat di kawasan Pantai Lok, Mambang, Kecamatan Ganda, Pura, Beron, Aceh. Pengungsi Rohingya ini mendarat di Pantai Lok, Mambang sejak 19 November lalu. Padahal sebelumnya, pengungsi Rohingya ini telah ditolak mendarat oleh warga di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Mereka kini dipindahkan ke Balai Nelayan di Desa Lapang Barat, Kecamatan Gandapura Beron, untuk ditempatkan sementara. Namun warga dari sejumlah desa juga menolak para pengungsi ditempatkan di lokasi tersebut dan hanya memberikan makanan dan minuman sebelum warga Rohingya dikembalikan melanjutkan perjalanan ke laut. Ya saudara, penolakan juga terjadi di Sabang, Aceh. Warga kota Sabang bahkan melakukan unjuk rasa menolak kedatangan ratusan pengungsi Rohingya kedua kali yang ditampung di kawasan pelabuhan CT1 milik BPKS. Warga Sabang mengamuk dan melakukan aksi demo di lokasi penampungan Rohingya dan mereka diminta segera dipindahkan.
Pemprov Aceh meminta Badan PBB untuk masalah pengungsian UNHCR agar segera menyiapkan tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya yang ada di Sabang. Sementara pemerintah setempat masih memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi di area pelabuhan milik BPKS Sabang. Saya sudah bicara dengan UNHCR supaya mereka siapkan lokasinya. Itu dari bupati masing-masing, kan kearifan lokal masing-masing juga. Ada masyarakat yang juga sekarang ada yang terkena banjir misalnya. Ya dia sendiri punya masalah, dapat Rohingya ya susah juga kan. Ya, sementara itu tempat penampungan pengungsi Rohingya di gedung bekas kantor imigrasi Lok Semawe Aceh sudah melampaui kapasitas. Ada sekitar 484 orang pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak yang ditampung di lokasi ini, saudara, atau jauh dari daya tampung yang kapasitas idealnya untuk 220 orang pengungsi. Jumlah pengungsi yang melebihi kapasitas membuat ruang-ruangan di gedung bekas imigrasi menjadi cukup sesak dan memiliki keterbatasan fasilitas. Terkait lokasi baru pengungsian, pihak UNHCR mengatakan masih menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat. Rencananya, para pengungsi ini akan ditempatkan sementara di bekas gedung imigrasi Lok Semawe selama 3 bulan ke depan. Dilihat memang kalau untuk situasi sementara bisa kita katakan overload. Tapi untuk emergensi ya mau tidak mau, dan ini kan tempat yang tersedia sementara ini. Kita memang lagi menunggu kemudian arahan dari pemerintah seperti apa langkah-langkah selanjutnya agar bisa lebih stabil. Ya, Pulau Galang sempat disebut jadi opsi untuk penampungan sementara pengungsian Rohingya karena pertimbangan Pulau Galang pernah dijadikan tempat penampungan warga Vietnam pada tahun 1970-an silam. Namun Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pihak yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menyelesaikan permasalahan Rohingya menyebut ada opsi lain untuk menampung sementara pengungsi Rohingya yang jumlahnya mencapai 1.000 orang lebih. Mahfud menekankan Indonesia tidak mendandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi Rohingya. Pemerintah membantu mencari solusi untuk pengungsi ini dalam alasan kemanusiaan. Pada prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan. Karena sifatnya kemanusiaan, maka kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat. Tapi kita akan segera mencari jalan untuk mencari secepatnya. Maksud di Pulau Galang itu? Enggak. Justru jangan sampai seperti Pulau Galang tadi. Kita sebenarnya enggak terikat ya dengan konvensi itu. Tapi karena kita punya prinsip kemanusiaan ya kita cari. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Ya, polemik gelombang pengungsi Rohingya sebenarnya bukan hanya di masalah tempat penampungan, saudara. Ada masalah lain juga, yakni beberapa orang Rohingya yang kabur dari tempat penampungan. Dalam 2 pekan terakhir, ada 30 orang pengungsi Rohingya kabur saat tengah malam dengan berbagai cara, seperti melompat pagar dan merusak jendela bagian belakang bekas gedung kantor imigrasi. Dan 3 orang warga Aceh akhirnya ditangkap polisi karena berupaya membawa kabur 6 warga Rohingya dari tempat penampungan. Para pelaku menjemput pengungsi Rohingya untuk diberangkatkan ke Medan, Sumatera Utara terlebih dahulu. Lalu akan dibantu oleh pelaku lainnya dan menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Malaysia. Mereka diberi imbalan Rp300.000 per 1 orang pengungsi Rohingya. Jajaran Satgas yang kita bentuk berhasil menggagalkan 6 laki-laki pengungsi yang mencoba dan telah meninggalkan penampungan. Pada pukul 11 atau 23.00, 6 orang tersebut berhasil meninggalkan dengan cara melompat dari belakang kantor imigrasi. Ya, banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki ke wilayah Indonesia diduga kuat ada kaitannya dengan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo lantas memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO, dan di sisi lain pemerintah akan tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi dengan catatan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama
Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Ya, lantas apa sebenarnya akar masalah pengungsi Rohingya dan mengapa mereka banyak menuju ke Indonesia? Nah, mayoritas Rohingya hidup di negara bagian termiskin Myanmar, saudara, yaitu di Rakhine. Rohingya yang memeluk Islam tidak disukai oleh mayoritas penduduk di Rakhine yang didominasi agama Buddha. Nah, Rohingya selama puluhan tahun mengalami kekerasan sampai diskriminasi di Myanmar. Tekanan inilah yang membuat Rohingya perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar pada 1990-an dan puncaknya terjadi di tahun 2017. Sehingga eksodus besaran pun terjadi dan terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan mereka nekat menempuh risiko mengarungi lautan demi mendapat swaga di negara Asia Tenggara. Mengutip laporan UNHCR per 31 Oktober 2023, ada lebih dari 1 juta orang pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan terbesar di sejumlah negara. Adapun Bangladesh menjadi negara paling banyak menampung pengungsi Rohingya, baru kemudian diikuti Malaysia, Thailand, India, dan terakhir Indonesia. Nah, perlu jadi catatan, Indonesia bukan jadi negara tujuan utama pengungsi Rohingya, namun jadi tempat transit karena para Rohingya tidak bisa mendarat di Malaysia dikarenakan penjagaan perbatasan yang ketat. Adapun Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah tujuan transit imigran Rohingya sejak tahun 2011 lalu. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut Rohingya yang masuk ke Indonesia bukanlah pengungsi karena tidak terverifikasi versi UNHCR. Bahkan langkah deportasi bisa dilakukan pemerintah karena gelombang kedatangan Rohingya ini ilegal. Juga di pasal 9 ayat 1, kedatangan mereka harus melalui tempat pintu imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi, TPI. Nah, ini kan mereka tidak melalui proses itu. Karena tidak melalui proses itu, maka mereka harus dikategorikan sebagai pendatang gelap, pendatang ilegal, yang bagi otoritas di Indonesia, mereka bisa melakukan deportasi. Ya, sekali lagi saudara, Indonesia sebenarnya tak terikat dengan konvensi internasional soal pengungsi di bawah UNHCR. Dan apa yang dilakukan pemerintah murni merupakan tindakan kemanusiaan. Perlu segera dicarikan solusi bersama agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat lokal dengan etnis Rohingya. Saudara, usai jeda ada informasi polisi menetapkan ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka pembunuhan. Selengkapnya berita utama akan segera kembali. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atau si Ambeien
dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Minum 1 kaplet Caldana-Flex setiap hari bila perlu. Caldana-Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana-Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Ruhana Kudus, perempuan Minang yang menjadikan tulisan-tulisannya sebagai senjata perjuangan. Kenali lebih dekat sang jurnalis perempuan pertama Indonesia, inspirasi dunia pers tanah air. Kalau ada orang mau belajar sosok perempuan Minang, itu digambarkan oleh Ruhana Kudus. Perempuan-perempuan Nusantara, Ruhana Kudus, jurnalis perempuan pertama Indonesia. Minggu 10 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, mobil dan warung dibakar OTK. 2 unit mobil dan warung di Kampung Tipar, Cimanggis, Depok, Jawa Barat menjadi sasaran pembakaran. Menurut salah satu pemilik mobil, pelaku berada di antara kerumunan warga yang ramai-ramai mendatangi lokasi kejadian pasca kebakaran. Kerusakan cukup parah terjadi pada beberapa bagian mobil yang menjadi salah satu target pembakaran orang tak dikenal. Aksi pembakaran tersebut terjadi di Kampung Tipar, Cimanggis, Depok pada Jumat dini hari. Pelaku membakar 2 unit mobil yang sedang ditutup sarung mobil. Tak hanya kendaraan, pembakaran juga dilakukan pelaku terhadap beberapa benda lain, seperti bendera merah putih di depan rumah warga hingga sebuah warung. Menurut salah satu pemilik mobil, pelaku sempat terlihat berada di kerumunan warga yang melihat lokasi kejadian usai pembakaran terjadi. Untuk ibuku mau sholat subuh, ada asap masuk, gitu. Terus dia teriak juga, gitu. Ada itu api di depan mobil, disarungin kebakar. Aku keluar, aku lihat, gitu. Nah ini ada orangnya di sini yang tadi rame-rame gitu. Bajunya sweater abu-abu, ada sletingnya hitam sama celana panjang hitam. Nah, di tetanggaku juga dia setelah kejadian di videoin juga pakai HP, sama persis orangnya. Jadi Polisi belum dapat memastikan motif di balik peristiwa ini. Namun identitas pelaku yang juga terekam CCTV sudah diketahui. Data dan foto tersangka sudah kita kantongin. Jadi menunggu petunjuk selanjutnya, apakah ini tersangka ada niat untuk membakar atau dalam keadaan sakit, kita belum tahu. Jadi intinya kita masih dalam pengembangan, masih baik. Nah, untuk titik yang dibakar ada 4, 2 unit mobil, 2 warung, yang mana warung tersebut cuma tidak mengalami kerugian besar, tapi yang mengalami kerugian besar ada 2 unit mobil. Polisi kini masih menelusuri keberadaan pelaku. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Berita pilihan lainnya, Saudara, supporter bola ricuh
Laga PSM Makassar kontra Bayangkara FC diwarnai sejumlah insiden, mulai dari mati lampu hingga kericuhan antar supporter. Mati lampu. Sesaat jelang laga PSM Makassar yang bertanding dengan Bayangkara FC di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sempat diwarnai insiden mati lampu. Ungkapan kekecewaan pun sempat terlontar dari para penonton yang sudah memadati stadion. Stadion kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu pun sempat gelap selama 5 menit. Hingga akhirnya lampu pun kembali menyala mendekati waktu pertandingan. Namun ternyata tak cuma itu saja insiden yang terjadi di laga ini. Keributan antar supporter PSM Makassar di Tribun Utara dan Tribun Timur Stadion Gelora B.J. Habibie terjadi usai laga berakhir. Aksi saling lempar pun terjadi pada Jumat malam yang diduga lantaran saling senggol saat hendak keluar stadion. Keributan para supporter itu karena mereka mau keluar tadi injak-injak kaki, ya kan, mereka saling ini sehingga diluruskan tadi sedikit terjadi kesalahpahaman. Namun alhamdulillah situasi kondusif. Itu setelah pertandingan atau? Setelah pertandingan. Ada yang diamankan kemudian? Tidak ada. Sejumlah supporter yang sempat diamankan polisi karena diduga menjadi provokator dalam kericuhan itu akhirnya dilepaskan setelah kedua pihak berdamai. Sudin Syamsuddin, Kompas TV Parepare, Sulawesi Selatan. Berikutnya saudara, demo sopir truk tambang. Aksi mogok sopir truk tambang di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan warganet. Pasalnya, hal tersebut menyebabkan kemacetan panjang hingga perbatasan Tangerang. Sopir truk tambang yang ramai-ramai mogok beroperasi dan memarkirkan kendaraannya di jalan mulai Jumat malam hingga Sabtu pagi ramai diperbincangkan di media sosial. Antrean panjang yang terjadi di Jalan Raya Parung Panjang hingga perbatasan Tangerang berdampak pada lumpuhnya aktivitas warga sekitar. Hal ini terjadi berkaitan dengan tuntutan sopir truk yang meminta kelonggaran jam operasi truk yang bermuatan kosong. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor kini tengah melakukan evaluasi usai dilakukannya uji coba jam operasional truk tambang. Ya, mereka ingin jam operasional itu dilonggarkan lah ya gitu. Yaitu pada saat jam 1 sampai dengan jam 4 truk kosongan itu lewat ya, bisa lewat. Makanya kami ada uji coba selama 1 minggu dan sudah kita janjikan setelah 1 minggu kita akan evaluasi. Para sopir truk pun diminta untuk menunggu hasil evaluasi lantaran dengan aksi demo seperti ini dinilai dapat mengganggu ketertiban di jalan raya. Niko Zulfikar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi berikutnya saudara, Panca tersangka pembunuh 4 anak. Misteri kematian 4 anak di sebuah kontrakan kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan akhirnya terungkap. Polisi menetapkan ayah korban sebagai tersangka pembunuhan. Polisi menetapkan Panca Darmansyah, ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka pembunuhan. Polisi menyebut Panca mengakui perbuatannya membunuh keempat anak kandungnya pada 3 Desember lalu. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis ini. Polisi telah memeriksa 12 orang saksi. Pada malam hari ini, Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka inisial P dalam kasus pembunuhan 4 orang anak yang terjadi di Kebagusan, Jakarta Selatan. Rabu lalu, 4 anak ditemukan tewas terkunci dalam sebuah kontrakan di Jagakarsa. Saat kejadian, ayah korban juga tergeletak di dalam kamar mandi dalam kondisi kritis. Kejadian ini terungkap selang beberapa hari Panca dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan KDRT kepada istrinya. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Dan berita pilihan terakhir saudara, ricuh ojol dan tukang parkir. Kericuhan terjadi di sebuah kedai mie di Kota Malang. Keributan dipicu atas konflik antara pengemudi ojol dan tukang parkir.
Keributan pecah di sebuah kedai di daerah Mas, Kota Malang pada Jumat malam. Kedai sampai ditutup demi keamanan pengunjung. Pertikaian terjadi antara tukang parkir dan pengemudi ojek online alias ojol, terekam dalam video amatir. Menurut polisi, awalnya petugas parkir meminta uang parkir kepada seorang sopir ojol yang mengambil pesanan. Permintaan ini ditolak karena sopir ojol merasa tidak parkir di daerah kedai ini. Sopir ojol kemudian menghubungi rekan-rekannya untuk mencari petugas parkir. Karena si driver ojol ini merasa tidak memarkir kendaraannya di area Migacoan, sehingga driver ojol ini merasa keberatan. Saya ini tidak parkir di area Migacoan, sehingga saya tidak punya kewajiban untuk membayar. Terjadi perselisihan paham di situ, sehingga dari driver ojol ini menghubungi rekan-rekannya yang dari Polda. Kemudian datang ke situ, terjadi keributan. 2 orang terluka akibat kejadian ini. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi ratusan warga berdesak-desakan saat membeli paket sembako pasar murah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle-Gen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ma, aku pulang! Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Kilas balik peristiwa yang menjadi perhatian dalam sepekan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri.
Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Saudara, ratusan warga berdesak-desakan saat membeli paket sembako pasar murah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sembari menyodorkan kupon paket sembako, warga menyerbu sejumlah kendaraan yang membawa ribuan paket sembako dan telur lapangan Kota Mara Sabtu. Panitia sampai kewalahan melayani warga yang hendak membeli paket sembako. Pemprov Sultra menyediakan sekitar 5.000 paket sembako dengan harga Rp100.000 per paket. Selain menekan inflasi, pasar murah digelar untuk menekan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Saudara, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertemu dengan para dai, tokoh perempuan dan kalangan milenial di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kampanyenya Jumat, Cak Imin menjelaskan 20.000 kasus perempuan korban kekerasan serta 15.000 anak korban kekerasan dan perundungan terjadi selama 1 tahun. Jika menang, Cak Imin berjanji pasangan Amin akan memberikan solusi agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang. Selain melalui penegakan hukum, pasangan Amin akan membentuk unit anti kekerasan di dunia pendidikan untuk menghentikan perundungan. Sekalian tadi Rania Dasar bilang rasa aman hilang. 20.000. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka belusukan di kawasan Rusun, Cilincing, dan Cempaka Putih, Jakarta. Sabtu pagi, Gibran menyapa warga di kawasan Rusun, Cilincing. Gibran sekaligus datang menghadiri acara deklarasi buruh pelabuhan. Gibran juga bertemu dengan warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gibran pun membagikan buku tulis dan susu untuk anak-anak. Dalam kampanyenya, Gibran menjelaskan program kerjanya termasuk program makan siang gratis bagi anak sekolah dan juga KIS lansia. Dalam kampanyenya di Kota Bandung, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD didapuk menjadi warga kehormatan Sunda. Mahfud pun mendapat sapaan "Wak". Mahfud bertemu para pendukungnya mulai dari generasi milenial, seniman, serta budayawan Sunda, Budi Dalton di Kota Bandung Sabtu sore. Mahfud MD diangkat sebagai warga kehormatan Sunda oleh budayawan Jawa Barat, serta mendapatkan panggilan Sunda yang berarti sebutan untuk paman tertua di Jawa Barat. Mahfud dikenakan ikat kepala serta baju pangsi khas Sunda. Kemudian Mahfud menyanyikan lagu Sunda menggelis bersama-sama para pendukungnya. Kita ke sorotan lain, beragam jenis pernak-pernik Natal mulai banyak dicari umat Kristiani menjelang perayaan Natal 2023. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, penjualan pun mulai meningkat. Mulai dari pohon Natal, hiasan pohon Natal, lampu hias, dan beragam ornamen Natal lainnya. Pohon Natal memiliki beragam ukuran mulai dari 30 cm hingga 3 meter dengan harga bervariasi. Sementara untuk pernak-pernik lainnya dijual mulai dari Rp5.000. Menurut salah satu pemilik toko yang menjual ornamen Natal, omset penjualan tahun ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang sopir dump truck di Banjarnegara, Jawa Tengah hilang terseret banjir saat hendak mengambil pasir. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama.
Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang nggak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol! Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Detol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Detol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Detol, yakin terlindung setiap hari. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle-Gen tuh terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Bumbu kaldu sedap baru. Standar baru, masak enak. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari rempah pilihan berkualitas dan daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Rasa kaldunya ngangenin. Ini bumbu kaldu andalanku. Masak enak, jadi effortless. Enak. Sedap. Mantap. Tambah lagi, semua approve. Chef approve, bumbu kaldu sedap. Masakan sedap setiap hari. Beli 2, ekstra 1 dari Bingsu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ruhana Kudus, perempuan Minang yang menjadikan tulisan-tulisannya sebagai senjata perjuangan. Kenali lebih dekat sang jurnalis perempuan pertama Indonesia, inspirasi dunia pers tanah air. Kalau ada orang mau belajar sosok perempuan Minang, itu digambarkan oleh Ruhana Kudus. Perempuan-perempuan Nusantara, Ruhana Kudus, jurnalis perempuan pertama Indonesia. Minggu 10 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Debat perdana calon presiden langsung dari gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi dari para kontestan. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, sebuah dump truck di Banjarnegara, Jawa Tengah terbalik hingga terseret arus sungai yang meluap saat hendak mengambil material pasir pada Jumat sore. Hingga saat ini, sopir truk belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Posisi katon bane lur, aku wis nang lokasi ki mohon bismillah garpan ditiliki lur, mohon dongane ya lur.
Tertitik kayak. Nah dijirat ngono nek ora jirat ngene kan mending kan aku cekelan. Informasi lain, saudara, berawal dari persoalan pencurian lampu papan reklame warga di Desa Ketare dan Desa Segala Anyar terlibat bentrok. Menurut polisi, bentrok bermula ketika warga dari salah satu desa terlibat pencurian pada lampu papan reklame di jalur bypass Bandara Internasional Lombok menuju sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Warga itu kemudian menjadi bulan-bulanan masa hingga mengakibatkan kemarahan dari penduduk desa tempat asal warga yang dituding mencuri itu. Bentrok antar kedua pihak kemudian terjadi pada Jumat sore. Polisi kemudian menyebut situasi telah kondusif dan ratusan aparat bersiaga di jalur bypass. Tadi malam itu ada kejadian, salah seorang warga Ketare hendak mencuri lampu reklame, papan reklame yang di ujung sana. Ketahuan sama warga Dusun Kadek, hanya dipukuli. Kita evakuasi dan kita amankan. Tadi warga Ketare tidak terima kejadiannya itu, sehingga terjadilah kejadian yang seperti yang rekan ketahui tadi. Saudara, hujan deras disertai angin kencang menerjang puluhan rumah warga di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat sore. Dalam video yang direkam warga, sejumlah gentik dan bagian atas rumah warga terbang disapu angin, bahkan ada salah satu rumah yang hanya tersisa perabotannya saja. Menurut Kepala Desa Bojong Malaka, akibat kejadian ini sekitar 90 rumah warga rusak. Saat ini, pihak desa masih terus mengumpulkan data rumah yang mengalami kerusakan guna mendapatkan bantuan perbaikan. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Algin Fridianto. Dan saya masih serta Regan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.